kita di DPR belum pernah menyoroti isu ini, kita sudah pernah rapat dengan OJK dan juga dengan kesimpulan rapat yang mengikat, kita mewajibkan mereka untuk menindaklanjuti terkait dengan peningkatan free float, tapi dibarengi dengan penguatan pasar modal, terutama di basis investor domestik, karena memang tidak bisa langsung dinaikkan, akan menimbulkan banyak gejolak kalau misalnya kita paksakan pada saat marketnya belum siap. Makanya tentu saya meyakini bahwa reformasi secara struktural ini akan menjadi sangat penting supaya kita bisa meningkatkan kepercayaan investor baik itu domestik ataupun asing, dan juga meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia ke depannya. Dan tentu juga kami terus mendorong OJK untuk bisa menggenjot pertumbuhan kredit perbankan yang sampai sekarang memang masih di level single digit. Jadi kita dorong supaya bisa kembali ke double digit seperti tahun-tahun yang lalu, di mana kredit perbankan kita selalu stabil, growth-nya itu di double digit, sekarang hanya 9,6% untuk pertumbuhan kredit. Jadi kemarin Pak Purbaya sempat menempatkan dana di bank milik pemerintah seperti BNI dan BRI, sempat ada perbaikan secara likuiditas perbankannya tersedia dengan baik, tapi belum signifikan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit kita. Apalagi kalau kita lihat kredit UMKM, sektor yang selalu menjadi penopang perekonomian Indonesia, justru sekarang terkontraksi 0,3%, jadi minus 0,3%. Jadi ini memang salah satu fokus kita untuk memperbaiki, karena UMKM selama ini menjadi penopang dari perekonomian kita. Nah, ini berikutnya adalah beberapa hal yang sedang kita sesuaikan di Komisi 11, karena kita sedang dalam tahapan pembahasan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, di mana di situ kita juga memasukkan terkait dengan ekonomi hijau dan juga terkait dengan ekonomi berkelanjutan. Jadi buat teman-teman yang berkecimpung di dunia sektor jasa keuangan pasti sudah tidak asing, karena undang-undang ini pertama kita tetapkan di DPR Komisi 11 di tahun 2023, dan tahun 2026 ini kami di DPR sedang membahas terkait dengan revisinya bersama dengan pemerintah. Jadi daftar inventarisasi masalah kemarin baru masuk ke DPR dan akan dibahas oleh Komisi 11 bersama dengan pemerintah untuk ditetapkan insya Allah pada pertengahan tahun ini. Jadi di undang-undang yang kita tetapkan di tahun 2023, poin yang paling penting di situ adalah salah satunya untuk kemudahan pembiayaan bagi UMKM. Jadi di situ Komisi 11 bersama pemerintah mewajibkan untuk bank dan lembaga keuangan non-bank supaya bisa memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM. Dan juga termasuk percepatan proses bisnisnya dan juga berbagai bentuk kemudahan lainnya. Nah, ini sebenarnya untuk menjawab isu rentenir yang masih banyak tersebar di seluruh Indonesia. Saya datang dari daerah pemilihan Jawa Barat, dari Purwakarta, Karawang, dan Kabupaten Bekasi, dan saya yakin kalau teman-teman yang keluarga ataupun saudaranya tinggal di situ, isu rentenir itu sangat kuat dan masih sangat banyak konsumennya. Termasuk di daerah pelosok desa-desa, kota-kota penyangganya Jakarta. Jadi ini salah satu poin penting bagi kita untuk menjadi solusi supaya UMKM tidak lagi terjebak pada rentenir. Yang berikutnya kita juga mewajibkan untuk peningkatan literasi dan juga inklusi keuangan kepada pelaku usaha jasa keuangan. Jadi wajib mereka melakukan literasi dan sosialisasi itu minimal 1 kali dalam 1 semester, dan ini telah tertuang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini menjadi sangat penting supaya perusahaan jasa keuangan itu tidak hanya mengejar profit, tapi mereka juga wajib untuk mengedukasi konsumennya terlebih dahulu. Kenapa? Karena banyak konsumen jasa keuangan yang merasa ditipu dan dirugikan oleh perusahaan jasa keuangan itu datang ke Komisi 11 mengadu karena ternyata mereka pada saat disodorkan produknya tidak mendapatkan edukasi yang jelas terkait dengan risiko dan juga hak serta tanggung jawab mereka sebagai konsumen. Karena kadang memang uang membuat gelap mata sehingga akhirnya banyak korban-korban dari investasi yang sebenarnya belum mereka pahami secara baik dan juga menyeluruh. Sekarang itu tingkat literasi kita masih di level 66%, walaupun inklusinya sudah 80%. Jadi memang
lebih cepat inklusi, lebih cepat orang membeli produk jasa keuangan daripada orang memahami produk keuangan yang mereka beli. Itulah kenapa masih banyak orang yang meributkan, mereka merasa ditipu oleh misalnya orang-orang yang merekomendasikan koin kripto tertentu, lalu mereka begitu berinvestasi ternyata mendapatkan kerugian alih-alih keuntungan, akhirnya mereka melaporkan ke kepolisian dan lain-lainnya. Jadi memang sebelum kita berinvestasi di manapun, di aset keuangan manapun, sangat penting untuk kita mengetahui secara mendalam hak dan kewajiban serta konsekuensi kita berinvestasi di situ. Dan berikutnya, Undang-Undang P2SK ini juga mengatur hal yang sangat penting, kembali ke poin saya tadi, yaitu adalah tentang aset keuangan digital. Jadi untuk informasi Bapak Ibu, sebelum ada Undang-Undang P2SK ini, belum ada undang-undang yang mengatur dan melindungi kita terkait dengan pinjaman daring, terkait dengan crowdfunding, dan juga terkait dengan seluruh aset keuangan digital yang ada sekarang seperti kripto, dan juga seluruh inovasi teknologi sektor keuangan lainnya. Nah, dalam undang-undang ini kami di Komisi 11 mengatur supaya ada perbaikan terkait dengan sistem dan juga infrastruktur untuk aset keuangan digital ini sehingga kita para konsumen bisa terlindungi. Dan nanti juga poin-poin revisi akan memasukkan perkembangan di inovasi teknologi sektor keuangan yang begitu cepat. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sempat melihat banyak sekali bahkan artis-artis yang mendapatkan permasalahan terkait dengan pay later, karena pay later ini masuknya dalam kategori inovasi teknologi sektor keuangan, di mana kadang-kadang orang tidak memahami bahwa pay later itu bisa mempengaruhi catatan kredit kita di bank. Jadi begitu kelupaan tidak bayar, bukannya tidak mampu gitu. Ada orang yang memang pakai pay later, mereka lupa untuk membayar, ternyata catatan kreditnya di bank itu sudah kolektibilitas 5, sehingga mereka mau meminjam KPR, mau meminjam kredit card itu tidak bisa karena sudah ada catatannya. Walaupun mereka anggap itu tidak penting, tapi pay later itu tetap hutang. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita atur secara rinci di dalam Undang-Undang P2SK supaya seluruh inovasi ini walaupun kita sebagai konsumen bisa menikmati, tapi tetap ada perlindungan hukumnya. Dan berikutnya, selanjutnya ini hal yang pasti sering didebatkan juga oleh Prof. Arif dan juga seluruh teman-teman di sektor pendidikan. Anggaran pendidikan kita yang alhamdulillah sampai sekarang konsisten terus naik. Jadi di tahun 2026 ini anggaran pendidikan kita 769 triliun rupiah. Dan tentu kami di DPR, terutama saya yang bertugas di Badan Anggaran dan Komisi 11 berkewajiban bahwa pemerintah menganggarkan 20% dan yang direalisasikan juga 20%. Karena terkadang walaupun anggarannya sudah 20%, tapi yang direalisasikan masih sekitar 17-18%. Nah, inilah kenapa kami di DPR harus terus mengawasi, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kasus-kasus yang membuat hati kita terenyuh. Tentu teman-teman juga kemarin mendengar ada anak di NTT yang bunuh diri karena tidak bisa beli alat tulis dan juga buku. Itu potret miris pendidikan kita. Jadi harapannya tentu dengan anggaran pendidikan yang ratusan triliun ini, anak-anak seperti itu bisa terbantu dan tidak ada kejadian serupa terulang. Dan di ruangan ini saya yakin banyak juga yang mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi pada saat LPDP pertama didirikan itu dananya hanya 1 triliun. Sekarang itu sudah 154 triliun rupiah yang alhamdulillah telah memberikan benefit ke banyak sekali ribuan alumni LPDP yang sekarang berkiprah dan juga mengabdi untuk Indonesia. Selama saya di Komisi 11, saya paling cerewet untuk menyoroti terkait dengan peta jalan pengelolaan alumni dari LPDP. Karena alumni LPDP ini banyak yang datang ke saya di DPR menyatakan bahwa mereka sudah siap untuk mengabdikan diri kepada pemerintahan, tapi kok ruangnya nggak ada gitu. Jadi alhamdulillah kemarin tahun 2025 akhirnya peta jalannya selesai. Dan sekarang juga sedang disosialisasikan. Semoga pengelolaan beasiswa LPDP ini bisa lebih baik. Dan yang paling penting kita mendorong supaya selain basis merit, tapi inklusi itu juga sangat penting. Jadi teman-teman dari daerah timur yang mungkin secara nilai kurang kompetitif, tapi sangat penting untuk kita berikan afirmasi, kebijakan afirmasi.
untuk bisa bersekolah di kampus-kampus favorit di dalam negeri ataupun luar negeri itu tetap harus dikedepankan.